Oke, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 12 bulan 8 ya. Saya coba mapping God hari ini. Kira-kira dia mau kemana hari ini atau dalam minggu ini ya. Kita ke weekly. Kalau dilihat dari pola candlenya masih naik ya, masih trennya naik juga. Daily ini ada engulfing buy dan kemungkinan jadi trennya masih naik juga. Ini hapus dulu. Oke, untuk H4 bos terakhir masih di sini ya, bos naiknya, bos buy-nya. Jadi dia belum buat bos baru, belum buat recok baru. Dia harus break ini dulu baru buat bos. Ngebreak ini dulu harus kalau mau buat recok. Trading range-nya itu di H4 dari sini ke sini. Dia belum buat trading range baru. Oke. Kemarin udah masuk zona di bawah equilibrium, zona diskon di H4, tapi dia langsung naik. Kalau saya lihat sih zona ini udah berkali-kali di tes ya di H4. Ekspektasinya dia seperti ini. Kenapa? Ya kita kan ngikutin H4 kan, tren H4. Otomatis tren H4 itu naik ya kita cari posisi buy tapi di bawah. Nah, untuk sekarang kan proses ini. Untuk dia ke sini ya dia harus ke bawah dulu. Nah, itu baru dia melanjutkan tren H4 kalau dia mau respect bos ini ya. Tapi bisa aja dia langsung jalan atau turun langsung ya bisa aja. Cuman kan kita kan berkali-kali saya ingatkan kita ya follow trend dulu, untuk peluang-peluang lain itu nanti. Yang penting kita mappingnya follow trend dulu. Trend di H4 buy ya kita cari mindset kita di pandangan kita H4 itu buy. Tapi dari mana buy-nya ya dari sini. Sebenarnya dari sini bisa, dari sini juga bisa kan. Karena kan ini di bawah zona equilibrium kan di area diskon. Tapi ya kita lihat lah bisa dia langsung atau nanti dia ke area sini. Oke, coba ke H1 oke, hapus dulu nih. Di H1 trennya turun ya. Ini ada real chop di sini di H1. Ini kemarin bos, habis bos dia turun ngebreak low valid, terjadi real chop. Otomatis setelah terjadi real chop trennya kita lihat turun. Di sini ada order block di H1, bisa kita tandain. Nah, di sini inducement H1 di sini terakhir, pullback terakhir. Kenapa ini pullback terakhir bukan di bawah? Karena di bawah ini nggak ada pullback lagi, nggak ada candle pullback lagi di sini di H1 ya. Coba nih, ini turun langsung lalu naik turun. Nah ini nggak ada candle pullback lagi, cuman ini candle pullbacknya. Jadi otomatis ya kalau mau kita bakukan inducement itu kan pullback terakhir ya ini.
Jadi tujuan inducementnya itu di sini bisa, atau apa namanya, lalu masuk ke order block, lalu dia turun. Nanti kita lihat gimana konfirmasinya. Lalu ini bisa juga kita tandai sebagai zone sell yang terakhir sebelum dia masuk di high valid ini H1. Yang terakhir ini ya, bisa dicoba high valid. Lalu untuk zona buy di mana? Untuk zona buy sendiri ini zona buy hanya scalping aja ya, dan ini cuman pakai SND aja. Scalping ini ada order block di sini pakai SND, karena kalau kita mantau menggunakan SMC, metode SMC ya, ini trennya turun, nggak buy gitu. Buy ini cuman dia pakai metode SND, support resistance, dan di sini ada order block, bisa ditandai di sini area zona buy. Tapi scalping ya, mungkin dia harapannya dia gini. Nah, itu pandangannya. Untuk M15 coba kita lihat ya, ada nggak struktur di M15. Di sini kita coba lihat ya, dia nggak ada bos terakhir, bos sell. Bentar ya, turun naik, high valid terakhir di M15 itu di sini high valid M15. Coba kita lihat lagi ada nggak. Oh, ini ada. Ini benar nggak ini high valid? Ini turun, ini pullback terakhir, ini turun, ini high valid ya. Ini high valid di M15. High valid di M15 udah. Baru di bawahnya ada lagi nggak? Coba saya lihat dulu ya. Ini low valid di M15. Low valid di M15, dia belum ada buat bos turun, malah dia buat real chop di M15 turun. Oke, berarti M15 itu trennya naik ya. Trennya naik, bos. Oke. Dan tapi kita nggak ada lihat order block di M15 ini. Order block terakhir di M15 ini cuman. Nih, dan dia udah masuk kemarin di hari Jumat ya. Masuk terus running 160 pips. Inilah order block di M15 terakhir. Kenapa ini order block M15? Ini di sini ada inducement. Nah, di bawahnya ini nggak ada lagi inducement pula apa? Fair value gap imbalance. Di bawahnya ini nggak ada imbalance lagi, otomatis candle ini kita pakai sebagai order block gitu. Di sini juga ada, tapi dia udah nggak fresh ya, ada termitigasi. Tapi di sini bukan order block sih, bukan order block di M15.
kalau kita mapping yang kemarin ya, sebelum terjadinya market ini, karena dia ini sebagai inducement terakhir di M15. Aturan kita kan kita nggak boleh entry di inducement, cuman ya kita siap-siap. Tapi di inducement itu bukan tempat entry, jadi ketika masuk ya di sini bukan tempat entry, walaupun di sini ada fair value gap. Lalu dia turun, nah di sini dia order block di M15 ya, baru dia running. Jadi untuk M15 ini hati-hati, mungkin dia nggak respect lagi zona ini karena ini udah termitigasi. Lalu kita lihat dulu zona di bawah-bawahnya. Ini bisa dipantau zona. Ini nggak usah kita pakai lagi, ini juga nggak usah kita pakai, yang terdekat paling inilah. Kayaknya cuman ini yang apa namanya, yang sesuai dengan SOP. Order block imbalance masih fresh. Kalau yang di bawah-bawah ini buy-nya ini udah nggak fresh semua nih, udah nggak ada imbalance, nggak ada fair value gap, nggak ada imbalance. Cuman di sini, ini aja dulu pantau zona buy-nya di sini. 2393 zona buy, zona sell-nya mulai pantau di 2451. Oke, itu aja kita lihat dulu.